campaign dari upcycle project kita ini namanya Puntung Beruntung. Gitu. Nah, ini pun ada cerita upcycle-nya. Upcycle dari mana? Kalau Bapak Ibu sering ngeliat vinyl billboard iklan yang Noyorono, ini adalah yang kita olah kembali. Iya. Kerjasama Noyorono Kudus dengan komunitas kecil di Sukabumi namanya Saling ID, Sahabat Lingkungan. Jadi ini tekad kami adalah bertanggung jawab atas puntung rokok yang dihasilkan dari konsekuensi bisnis kami sebagai produsen sigaret. Memang yang saat ini dipakai itu nggak seluruhnya puntung, tapi ada sekitar 20 puntung yang bisa diselamatkan, diolah menjadi sebuah asbak yang manis ini. Yang bisa kepake lagi untuk siapa? Untuk perokok. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang merokok merasa untungnya bisa diresponsibel dari asbak lagi, bisa dipakai lagi. Memang kalau yang ini sendiri itu dari plastik. Jadi kami memang juga menyentuh, kalau plastik kan pasti udah banyak ya untuk upcycle projectnya, tapi kita juga tidak meninggalkan itu. Untuk saat ini masih pakai sampah plastik. Jadi untuk botolnya minuman. Berarti nanti kalau rokok puntungnya dikumpulin terus dijual gitu. Kan kalau selama ini ada pengampul kan gitu. Cuman nggak semua puntung itu bisa kita gunakan sayangnya. Makanya ini juga harus melalui beberapa langkah proses yang cukup panjang. Karena puntung-puntung itu sendiri nggak selamanya bisa kita proses kembali, harus kita bersihkan dulu, kita higieniskan dulu, baru bisa digunakan. Dan itu memang prosesnya cukup panjang. Makanya ini adalah satu langkah kecil kami untuk setidaknya ada sekian persen dari sampah puntung yang bisa terselamatkan menjadi produk yang bisa digunakan kembali. Yang bisa milik kelas belajar bentuknya untuk semua puntung kok. Iya, karena bank sampahnya juga itu banyak. Itu berapa persen Mbak? Itu namanya apa Mbak jadinya Mbak? Namanya asbak. Terus kita punya campaign namanya itu, ya kita punya campaign sendiri namanya itu. Ben ngomong saya tahu. Konten. Jadi campaign dari upcycle project kita ini namanya Puntung Beruntung. Nah, toh nek kata takone ra ngerti kuwi. Terus apakah bentuknya hanya bisa kotak? Enggak kok, kita juga lagi ada produksian untuk lain dari ini dan bersama komunitas lain. Karena kenapa harus sama komunitas juga? Supaya kan ujungnya kita mau bercahaya untuk orang lain lagi kan. Jadi kita juga turut merangkul nih teman-teman komunitas juga untuk bisa karyanya juga dikenal. Jadi ini adalah karya teman-teman dan semuanya ini lokal, tidak ada melibatkan asing. Itu. Gitu. Nah, ini pun ada cerita upcycle-nya. Upcycle dari mana? Kalau Bapak Ibu sering ngeliat vinyl billboard iklan yang Noyorono, ini adalah yang kita olah kembali. Iya. Diambilin lagi. Jadi, oh gitu ya. Jadi kami sama. sama Pak. Jadi nggak semua puntung tadi bisa diselamatkan, sama halnya dengan vinyl juga tidak
resikonya bisa diselamatkan. Karena ada yang udah kena panas, hujan, robek, nggak bisa digunakan, terlalu kotor. Yang bisa kita selamatkan. Jadi salah satunya itu yang ada di vinyl billboardnya di Kudus. Ini tuh ucapan hari raya bisa yang baca ya. Jadi ini pun kita membawa salah satu yayasan juga, sama halnya selalu produk kami tuh kami coba menggandeng sih banyak teman-teman untuk berkolaborasi, baik dari komunitas kreatif ataupun memang teman-teman yang membutuhkan. Jadi ini dijahit atau diproduksi oleh teman-teman difabel yang memang maaf bisu dan tuli. Jadi teman-teman ini bernaung di bawah yayasan yang bernama Precious One. Jadi kami adanya di Bluya di Jakarta. Jadi khusus mereka ini tidak minta dikasihani, mereka ini dipekerjakan layaknya profesional, mendapat gaji bulanan yang UMR juga, dan juga mereka juga punya KPI sendiri dan benar-benar profesional. Ini adalah yayasan difabel. Kebetulan yang menjahit ini adalah teman-teman tuli dan teman-teman bisu. Jadi ini hasil kolaborasi juga. Lainnya dengan kolaborasi dengan Precious One itu ada cutlery set. Ini batik ciprat namanya. Kalau tadi dengan teman-teman difabel yang bisu dan tuli, ini kami kerjasama dengan teman-teman difabel yang memiliki kekurangan dari autisme ya. Jadi ini autisme. Jadi ini teman-teman autisme yang memang membuatkan batik cipratnya. Ini karya mereka. Kemudian sama dijahitnya oleh teman-teman difabel. Jadi Bapak Ibu bisa kepake, eco-green juga kalau ke restoran ya. Nggak pakai yang plastik, sedotannya juga nggak plastik ini ya, bisa dipakai lagi. Dan bentuknya juga pasti estetik, bisa dipakai. Cibi-cibi itu suka. Dan bapak-bapak bisa diberikan ke istri-istrinya ya. Gitu. Nah ini semua ada di sini. Ini aku mau kembali ya. Terus nggak hanya itu. Saya tetap berpromosi. Soalnya baru pertama kali kan perdana banget ya ketemuan nih sama teman-teman di sini Kudus. Padahal tuh kadang Abah juga suka bilang, ayo dong Jan, itu kita ngobrol lah sama teman-teman di sini biar kenal. Gitu. Nah ini Bapak Ibu merupakan kolaborasi Noyorono Kudus bersama salah satu ilustrator yang ada di Denpasar Bali. Namanya Tricycle. Jadi ini adalah komunitas eco sustainability yang berfokus pada seni eco-print. Memang ini tidak eco-print, tapi kami membantu untuk hasil dari kerjasama ini bisa membantu teman-teman yang memang fokus dalam kesenian eco-print. Juga ini Tricycle tuh dari sebagian dari yang dihasilkan mereka juga untuk pelestarian orang hutan. Gitu. Jadi betul sekali bapaknya. Ini adalah Imani. Isinya ada. Jadi ya tiba-tiba teknikal. Waduh, ya kan gak ada isinya. Ada. Sedikit, isinya ada 30 juta. Bisa dipakai. Ini adalah yang merepresentasikan ada gambar cengkeh dan tembakau. Kemudian ada peta Indonesia. Beberapa yang di-highlight itu adalah cakupan area di sana oleh teman-teman bisa Indomaret sih. kalau mau dilihat. Terus brojol terus. Dapat jalannya kira-kira mewah. Gitu. Mulai bulan itu kan Jakarta. Kan banyak yang dibuat yang